Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 8 SMP Muhammadiyah Pakem. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk memulai lagi pelajaran kita masih di Bani Abbasiyah, ya, sejarah, kejayaan dan keruntuhan Bani Abbasiyah. Yang kemarin kalian sudah Bapak tugaskan untuk membuat peta, ya. Buat peta serta kota-kota penting yang ada di Bani Abbasiyah. Nah, sebelum itu marilah kita awali dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak lupa tadi, marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kalian yang bersolawat diberikan syafaat di hari akhir kelak oleh Nabi Muhammad. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan menyampaikan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti ada di bagian kiri layar, sedangkan kompetensi dasar ada di bagian kanan layar. Kompetensi inti silakan kalian baca. Kompetensi dasar akan Bapak ulas sebagian. Yang pertama adalah menghargai sejarah Daulah Abbasiyah. Ya. Meneladani sejarah masa Daulah Abbasiyah. Lalu memahami sejarah masa kejayaan dan keruntuhan Abbasiyah. Yang terakhir, menyajikan sejarah masa kejayaan dan keruntuhan Daulah Abbasiyah. Dalam bab ini memang mirip dengan bab sebelumnya, di mana di bab sebelumnya membahas tentang kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi di Bani Abbasiyah. Namun sekarang yang kita bahas di bab ini adalah fokus ke sejarahnya. Bagaimana bangkitnya, siapa saja khalifahnya, apa saja pencapaian-pencapaian pada setiap khalifah, dan keruntuhannya, serta sebab-sebab keruntuhannya. Jadi yang dibahas adalah sejarahnya, ya. Kalau kemarin adalah kemajuan-kemajuannya. Baik, kita masuk ke bagian periodisasi atau pembagian periode. Nah, panjangnya sejarah Bani Abbasiyah itu membuat dinamika di dalamnya terbagi dalam beberapa periode. Ya. Seberapa panjang pemerintahan Abbasiyah? Pemerintahan Abbasiyah itu berdiri sekitar 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Itu sekitar 500 tahun lebih 8 tahun, gitu ya. Jadi ya 508 tahun adalah waktu yang cukup panjang yang dicapai oleh sebuah kekuasaan. Mengapa Bapak katakan cukup panjang? Karena negara kita sendiri, negara Indonesia, itu baru sekitar 76 tahun merdeka. Ya, 76 tahun merdeka. Sedangkan Bani Abbasiyah bisa mencapai usia 500 tahun sampai akhirnya runtuh. Nah, itulah mengapa Bapak katakan cukup panjang. Sedangkan kalau dibandingkan dengan kekhalifahan Umayyah yang hanya sekitar 150 tahun, Abbasiyah bisa mencapai 500 tahun. Sebuah angka yang cukup panjang. Maka dari itu, supaya mempermudah pembahasan sejarah, kita atau para ahli sejarah itu membagi menjadi 5 periode. Periode pertama antara 750 sampai 847. Itu terdiri dari 9 khalifah. Masa ini terpengaruh sebuah keluarga yang bernama Barmak, ya, keluarga superior di sana itu. Dalam bidang pemerintahan dan iptek, hasilnya adalah pemerintahan menjadi tertata. Karena Barmak ini orang asli Persia. Lalu ilmu pengetahuan dan teknologi juga berkembang. Dan di masa ini mencapai puncak kejayaan oleh khalifah yang bernama siapa?
yang bernama Harun ar-Rasyid. Adalah seorang khalifah yang paling terkenal dari Daulah Abbasiyah. Paling terkenal dan paling berpengaruh dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalian bisa baca profil tentang Harun ar-Rasyid dan pencapaian-pencapaian yang dicapainya. Lalu yang kedua, periode 847 sampai 945. Ini terdiri dari 13 khalifah. Ciri khasnya adalah dominansi tentara bangsa Turki yang membuat pemerintahan lemah. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah tentara justru lebih berkuasa dibanding khalifah itu sendiri. Contohnya seperti di negara Myanmar yang sedang konflik sekarang, di mana pemerintahan dikudeta oleh para militernya. Nah, mungkin seperti itu gambaran gambaran singkatnya tentang dominansi tentara bangsa Turki. Yang saat itu tentara memang didominasi oleh orang-orang Turki yang akhirnya bisa menundukkan khalifah. Ya. Di masa ini pemerintahan Abbasiyah melemah ya. Karena sebelumnya setelah mencapai kejayaan, sekarang periode kedua melemah. Lalu ketiga, 945 sampai 1075. Terdiri dari 4 khalifah. Kekuasaan didominasi oleh sebuah keluarga lagi bernama Buwaihi yang berpaham Syiah, sedangkan Abbasiyah ini berpaham Sunni. Lalu kalian bingung tentang Syiah dan Sunni, silahkan baca atau cari referensi tentang Syiah dan Sunni, di mana Syiah dan Sunni memang sejak dahulu tidak akur ya. Syiah dan Sunni adalah sebuah golongan atau dua mazhab atau dua sekte dalam Islam, di mana Syiah dan Sunni saling bertentangan. Silahkan dicari referensinya. Nah, pada masa ini khalifah juga semakin lemah karena dominansi dari Syiah, sedangkan Abbasiyah adalah Sunni, gitu ya. Keempat, 1075 sampai 1160. Itu terdiri dari 5 khalifah. Nah, sekarang yang mendominasi adalah Bani Saljuk. Bani Saljuk itu berpaham Sunni seperti Abbasiyah. Sedangkan Buwaihi yang berpaham Syiah akhirnya kalah dengan Bani Saljuk. Ini membuat Abbasiyah ya bisa untuk bertahan lebih lama karena posisinya sudah sedikit aman dibanding saat didominasi oleh Buwaihi. Tapi tetap saja kekhalifahan Abbasiyah sudah tidak lagi dalam masa jayanya, sudah terpuruk dari periode 2 dan periode 3. Periode keempat hanya sebagai tarikan nafas lebih panjang sampai akhirnya di periode 5 nanti akan hancur. Masuk periode 5 adalah 1160 sampai 1258, yaitu wilayah kekuasaan Abbasiyah hanya kecil sekitar kota Baghdad dan sekitarnya saja. Jadi tidak lagi besar sampai Afrika Utara, sampai perbatasan Eropa, sampai India. Sudah tidak seperti itu lagi. Sudah tidak seperti periode pertama. Nah, hanya seputar kota Baghdad dan sekitarnya. Karena banyak wilayah-wilayah yang melepaskan diri atau memerdekakan diri. Kalau di Indonesia seperti saat Timur Leste memerdekakan diri dari Indonesia. Dia lepas dari Indonesia. Nah, begitulah gambaran dari lepasnya wilayah-wilayah yang ada di Bani Abbasiyah sehingga hanya menyisakan wilayah kecil Baghdad dan sekitarnya. Nah, tentara Mongol akhirnya berhasil menghancurkan Baghdad sehingga Bani Abbasiyah luluh lantah dan sejarah Daulah Abbasiyah selesai di tahun 1258. Nah, itu tadi gambaran sedikit tentang periodisasi Daulah Abbasiyah. Semoga kalian bisa menerimanya, semoga kalian bisa memahaminya. Silahkan, tugas kalian adalah mencari nama-nama khalifah yang ada di periode 1, 2, 3, 4, dan 5. Caranya adalah periode 1 9 khalifah nih ya. Tulis saja khalifah 1 sampai ke 9.